kamu gak punya rasa bersalah. Kamu gak minta maaf sama saya dan Gio. Kamu emang udah mati rasa. Saya nggak mau ketemu sama orang seperti ini, Pak. Bawa saya kembali ke sel. Saya bukan mau ketemu sama kamu. Terus kenapa kamu mau temuin saya? Saya yang suruh dia. Mbak Nela, kalau sudah selesai, ditunggu di ruang interogasi. Baik, Pak. Warteg yang kemarin kita makan itu nggak enak, Ge. Hah? Nggak enak? Kata lo enak, berarti lo bohong ya kemarin? Enak sih. Cuman ikan terinya dikit banget. Emang dasar porsi lo banyak. Nih, lo perut lo nyampe gemuk. Dasar lo, tukang makan. Ya, kalau gue makannya dikit, badan gue kecil. Kan kita kan bodyguard. Bener juga lo ya. Ma, Kopinya nih. pengen ngopi nih. Kita pengen ngopi. Kalau ini kan enak nih. Minum. Masih ada juga, Mek, sangkut kayak gini. Ya masih lah. Wah, coba itu. Mek. Apalagi? Gue nitip kacang rebusnya. Ya Ada? udah. Gue juga. Gorengan, jangan lupa. Ya udah. Lama-lama lo. Iya, Ada tenang kacang sih. rebus, kacang kulit juga boleh. Ya udah, tunggu. Saudara Aska sudah mengaku dan menyerahkan diri. Dan dia sudah menunjukkan tatonya kepada penyidik. Apa benar laki-laki yang bertato itu yang menabrak? Kamu melihat sendiri atau kamu hanya menduga? Udah, nggak usah tegang, rileks saja. Saya memang melihat pria bertato itu. Tapi setelah itu saya pingsan. Tapi kamu melihat wajahnya. Enggak, Pak. Saya ulangi lagi, kamu melihat wajahnya atau tidak? Saya nggak bisa ngeliat wajahnya. Karena saat itu benar-benar gelap. Pak Hendra sedang bicara apa dengan Pak Aska? Apa mereka beneran sekongkol atau gimana? Malam itu memang gelap sekali, Pak. Tapi Aska sudah mengakui kalau dia pelakunya. Menurut pengakuan saudara Aska, dia itu pelaku tunggal. Jadi, kamu pernah mendengar atau mengetahui ada yang terlibat? Kamu belum jawab pertanyaan saya. Apakah kamu pernah mendengar
dan mengetahui siapa yang terlibat selain Aska. Aku harus jawab apa? Apa aku ungkap tentang Pak Hendra? Tapi buktinya apa? Handphone Edwin udah nggak ada di tanganku lagi. Kalau aku jawab, Gio akan bahaya. Kamu ini benar-benar luar biasa. Mengobrak-abrik kantor polisi agar kamu ditahan. Hebat. Tidak salah saya mendidik kamu. Sampai kamu mengorbankan diri kamu demi wanita, demi Naila. Ternyata kamu benar-benar mencintai dia ya. Jangan pernah ganggu hidupnya lagi. Ini kesepakatan kita. Di satu pihak, saya sangat senang karena saya menang. Tapi di pihak lain, saya sedih lihat kamu. Saya besarkan kamu, Aska. Dari kecil, kamu sudah dihancurkan oleh wanita. Sekarang, kamu mengorbankan diri kamu demi wanita. Pahit sekali hidup kamu, Aska. Kamu selalu dihancurkan oleh wanita. Maka itu, saya tidak mau mengenalkan kamu dengan cinta. Kasih sayang. Juga kemesraan. Yang akhirnya, kita akan hancur. Saya akan terus pantau kamu. Sampai kapanpun juga. Sekali saja saya dengar nama saya terkait dalam pembunuhan Adrianto, maka wanita yang kamu cintai akan celaka. Udah, Ren. Sudah. Kamu tahu kan Hendra kalau nyiksa orang kayak apa? Saya yakin Gio pasti menderita di sana. Tolong bantu saya, Ren. Saya yakin sekali kamu pasti bisa nemuin Gio. Tante yakin mau minta bantu sama dia? Tante lupa ya? Buat nyelamatin kakaknya aja, sampai sekarang dia nggak bisa. Apalagi mau nyelamatin Gio. Nela lama amat ya. Polisi bilang apa? Polisi menanyakan soal apa saja yang saya lihat waktu kecelakaan itu. Tapi tenang aja. Saya nggak menyebutkan nama Pak Hendra dan Edwin. Saya sudah memberikan keterangan sesuai mau Pak Hendra. Jadi sekarang tolong lepasin Gio. Itu perjanjian kita. Jangan takut. Dia akan saya urus.
Tunggu. Saya masih mau tahu soal voice note yang Pak Hendra kirim ke Edwin. Di situ menyebut soal foto Om Andrianto. Apa Pak Hendra terlibat? Tutup mulut kamu. Kamu berani menghina saya, hah? Loh, emang kenyataannya kayak gitu kan? Mana kakak kamu? Masih belum ketemu kan sampai sekarang? Berarti bener dong omongan saya. Kamu, Ren, udah. Udah, Ren. Stop. Milona, diam. Jangan dilanjutin lagi. Tadinya saya kesini tuh benar-benar membantu kamu dan Gio. Tapi gara-gara perempuan ini, saya sepertinya berpikir ulang untuk membantu kamu. Ren, tolong saya, Ren. Saya yakin kamu bisa nemukan di mana Hendra menyembunyikan Gio. Oke. Saya akan bantu kamu. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus cari tahu dulu di mana Aska menyembunyikan kakak saya. Setelah itu saya akan bantu kamu untuk kasih informasi tentang Gio. Benar kan? Kamu itu nggak bisa apa-apa. Untuk nyelamatin kakak kamu aja kamu butuh bantuan orang lain. Kalau emang kamu niat mau bantu, ya nggak usah pakai syarat-syarat dong. Milona, udah. Ren, Gio itu udah kelamaan disekap sama Hendra. Saya rasa kalau saya harus menemukan kakak kamu dulu, Gio nggak akan survive. Gio nggak akan lama di tangan Hendra. Asalkan kamu gerak cepat untuk mencari tahu di mana kakak saya. Setelah itu saya akan bantu kamu untuk bebaskan Gio dari Hendra. Aska sudah ngaku bersalah. Tapi kenapa kamu masih menuduh saya terlibat dalam kasus ini? Tapi foto Om Andrianto itu adalah bukti kejahatan. Pak Hendra tahu soal foto itu. Aska juga tahu. Apa kalian semua terlibat? Nela, jangan sembarangan kalau ngomong ya. Main nuduh kita terlibat. Kamu punya buktinya? Nela, Aska itu anak angkat saya. Foto itu adalah barang bukti kejahatan Aska. Kalau foto itu sampai ke tangan polisi, saya akan terbawa-bawa. Karena itu, saya kirim voice note ke Edwin untuk Edwin memusnahkan bukti foto tersebut. Karena Aska datang sebelum saya kirim voice note itu dan dia mengancam saya. Aska mengancam apa? Di sini saya jadi korbannya. Aska dendam sekali sama saya. Karena saya pernah pacaran sama ibunya. Dan Aska tidak mau menerima itu. Dan dia ingin saya sebagai pelaku utama dari kejahatan yang dia buat. Tapi kenapa baru sekarang Aska mengakui semuanya? Kenapa dia baru menyerahkan diri ke polisi? Aska orangnya keras kepala. Dan dia tidak mau ngalah. Dia mau menang sendiri. Dia mau saya sebagai tertuduh yang melakukan kejahatan ini. Dan kejahatan tunggal. Itu yang dia mau.
dia memanipulasi kamu supaya kejahatannya dia tidak tercium oleh kamu dan dia tidak ketahuan. Dia memanfaatkan kamu, Ay. Kamu harus sadar itu. Ayo. Bu Renata, ngapain kamu kesini? Kamu itu bukan pegawai saya lagi. Sekarang keluar dari sini. Bu, saya mohon sama Ibu, kasih saya kesempatan satu kali lagi ya Bu. Saya janji, saya nggak akan berurusan lagi sama Naila Bu. Saya nggak akan ketemu dia lagi Bu. Saya akan setia sama Ibu. Kepercayaan itu mahal, Tere. Sekali kamu menghancurkannya, saya nggak akan pernah bisa percaya lagi sama kamu. Bu, saya mohon Bu, beri saya kesempatan satu kali lagi Bu. Saya janji, saya akan membuktikan semuanya sama Ibu. Buktikan semua kesetiaan kamu itu dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Iya Bu, apapun yang Ibu suruh, saya akan lakukan Bu. Apapun itu. Oke, saya mau kamu kasih pelajaran ke Wilona. Karena dia sudah berani menghina saya. Itu cara kamu untuk bisa membuktikan kesetiaan kamu sama saya. Dan Wilona, dia harus menyesal karena sudah main-main dengan saya. Dan dia harus datang ke sini untuk minta maaf sama saya. Saya mau lihat, apa kamu bisa menyelesaikannya. Bos, sepertinya Naila percaya sama ucapan bos tadi. Bos memang hebat bisa meyakinkan Naila. Apalagi soal alasan voice note tadi bos, itu sangat logis. Itu namanya Hendra. Kalau tidak bisa mempengaruhi orang. Naila dalam keadaan stres. Dia lagi rapuh, jadi kita mudah sekali masuk pikirannya. Oh ya bos, soal Gio gimana bos? Apa kita lepasin aja? Kita kembali pada rencana awal. Maksud bos, Gio kita habisin? Gio saat ini dia akan berbahaya. Dan dia akan sangat berbahaya nanti. Saya takut dia akan buka mulut. Jadi lebih baik dia kita musnahkan saja. Baik bos. Aku nggak akan biarkan kamu ketakutan lagi. Aku nggak akan biarkan kamu nangis lagi. Enggak, Nay. Aku nggak sanggup melihatnya. Kalau Kak Aska nggak bisa melindungi kamu, maka aku yang akan melindungi kamu. Naila butuh aku. Apa tuh? Kita periksa. Lah, itu barang jatuh.
Pintu juga kebuka. Curiga baik, angin kali. Tadi kan Naima keluar. Ya udah, tutup lagi aja. Nggak apa-apa, kita tungguin di sini. Rapin dulu ya.